Jogja itu memberikan hal mistis yang berbeda. Cuman tergantung kitanya, kita mau percaya atau kita mau lihatnya seperti apa. Halo guys, ketemu lagi di PD aja dulu, di channel PD aja dulu. Kali ini saya sudah ada di Jogja, ketemu dengan gadis Jogja, Enggak sih, kakak Jogja. enggak. Darah Jogja. Oke, darah Jogja, namanya Kak Hesti. Nah, kita akan ngomong tentang Jogja dengan Kak Hesti. Nah, Kak Hesti, sebagai orang Jogja, gimana kamu melihat Jogja yang sekarang dengan yang dulu? Ada perkembangan atau ada yang berubah atau ada yang lebih diungkapkan atau gimana? Bentar ya, disclaimer ya. Ya, aku punya darah Jogja, tapi bukan orang Jogja karena udah lama di Jakarta. Sempat kuliah di Jogja. Jogja sekarang sama Jogja dulu jelas ada bedanya. Sekarang lebih riuh, banyak orang. Terus juga udah banyak tempat-tempat mahal. Kalau dulu masih murah-murah, terus cenderung benar-benar kota pelajar. Sekarang juga kota pelajar sih, tapi sekarang udah berkumpul semua orang di sini. Oke, jadi kalau sekarang itu Jogja lebih modern kayaknya ya. Ya, mungkin itu padanan kata yang tepat. Jogja lebih modern sekarang. Ya, modernnya itu dalam arti kata ya, mungkin lebih teknologinya makin maju. Ya dulu kan semua rata-rata dulu kan orang semua pakai naik motor ya. Sekarang sama aja kayaknya masih naik motor juga ya. Iya, cuman Dominasi itu masih naik motor. Cuman sekarang Jogja ke kota-kotaan. Kalau dulu tuh Jogja benar-benar Jogja gitu. Jogja benar-benar bukan desa tapi kota kecil yang benar-benar masih punya banyak budaya. Kalau sekarang tuh udah mulai terkikis bias karena sudah dikota-kotai sama orang-orang dari kota besar. Oke. Saya tuh kita ngebahas dari point of view mungkin dari luar ya. Banyak orang dari luar negeri ke Jogja. Mulai dari Malaysia, bule kan kalau dilihat tuh bule banyak banget tuh ke Jogja. Sebenarnya mereka ngapain sih kalau bule-bule itu ke Jogja? Ada yang tahu? Atau Setahu saya, yang pertama Universitas Gadjah Mada itu membuka sastra Jawa. Dari histori kita yang pernah benar ya, ada banyak pelajar yang lewat. Dari histori kita yang pernah dijajah Belanda, banyak orang-orang asing terutama yang Belanda bener-bener emang pengen tahu dan pengen menguliti budaya Jawa, budaya Indonesia terutama Jawa di sastra Jawa itu. Dari situ baru secara kebudayaan apa segala macamnya terbuka. Tapi sebelum UGM membuka sastra Jawa memang budayanya kental banget keseluruhan di Jogja. Secara kerajaan, keturunannya, kebiasaannya, tradisi dan segala macam itu yang bikin masyarakat asing atau orang asing tertarik untuk lihat Jogja kayak gimana. Sisi kedua, penghidupan di Jogja itu sangat murah. Jadi kalau misalnya nggak melulu ngomongin masyarakat asing ya, untuk wisatawan domestik datang ke Jogja itu udah kayak dapetin surga karena makan apa aja tuh murah dan nginep di mana aja tuh murah. Gitu. berarti kalau misalnya kita ke Jogja itu dapat lah ya. Bisa lah kalau misalnya kita tuh nggak 2 hari 3 hari itu bisa kali ya, bisa sebulan 2 bulan. Bisa. Kalau kekayaannya enggak. Bisa karena secara cost livingnya murah. Ya, living cost-nya murah. Terus banyak banget guest house dan tempat-tempat yang sangat murah. Terus makanannya pun kalau bukan itu datangnya dari franchise yang kayak Starbucks dan segala macam teman-temannya itu masih dengan kondisi sangat murah di sini. Gitu. Gimana sih biar bisa dapetin wanita Jogja? Ada kiat-kiat khusus nggak? Saya nggak terlalu paham karena saya bukan tinggal di Jogja. Tapi teman-teman di Jogja itu kadang-kadang suka silau sama orang kota dengan kata datang dari kota besar. Tapi nggak melulu akan jadi orang yang akan dia incar ya. Mereka akan tetap diajarkan di rumahnya lebih baik punya jodoh sama-sama Jogja atau sama-sama Jawa. Karena mereka belajar dari kecil itu yang budaya yang soft spoken dan segala macam, mungkin mencarinya kan yang sama. Tapi bukan berarti ini berlaku untuk semua orang Jogja, enggak. Kayak misalnya saya tinggal di Jakarta,
dibesarkan cara Jogja, tapi saya nggak tinggal di Jogja. Pun saya juga diajarkan untuk menikah sama orang Jawa aja gitu. Tapi itu udah kembali lagi ke masing-masing. Kalau misalnya ditanya gimana caranya ngedapetin hati orang Jogja, sering-sering main Jogja lah, sering-sering nongkrong, bahasanya yang baik, yang sopan, baru tuh dapet kali. Intinya harus bisa belajar bahasa Jawa dulu, ya kan? Enggak juga. Kalau mau dapetin wanita Jogja nggak mesti bisa bahasa Jawa. Nggak mesti. Nanti bisa dong pakai bahasa Indonesia. Bisa. Tergantung keberuntungan. Oke. Sekarang kadang nih ya, saya tuh lebih suka ngebahas tentang malam, dunia malam. Dunia malam itu bukan berarti dunia yang ini, yang macam-macam. Dunia yang penuh dengan keagungan dan gimana caranya kita bisa bisa berkomunikasi dengan Tuhan lebih dalam gitu. Jadi menurut kakak nih, kakak pernah nggak sih ngerasain kalau malam-malam di Jogja itu lebih beda atau lebih tenang atau mungkin ada yang ganggu gitu? Pernah punya pengalaman mistis ya? Kalau ngomongin mistis tuh dari awal datang biasanya beberapa orang akan ngalamin pengalaman mistis. Misalnya saya pernah banget datang waktu saya kan kalau ke Jogja cuman kalau lebaran. Tapi waktu itu pas kuliah saya memutuskan kuliah di Jogja. Minggu pertama saya bener-bener didengerin. Pertama gamelan, kedua derap kaki kuda. Jadi kayak ada orang latihan gitu. Pas saya tanya sama senior di kampus, mereka bilang, "Selamat, kamu udah diterima di Jogja." Lah, saya kan bingung lah, saya kan orang Jogja ya, kenapa harus diterima dulu? Tapi karena saya tidak tinggal di sini, itu sebagai penanda kita akan betah. Dan benar, 5 tahun kemudian saya di sini gitu. Maksudnya tinggal di sini lama dan kuliahnya nggak selesai. Tapi kalau kondisi dunia malam ini tergantung ya. Masyarakat itu kan masing-masing kota akan punya kebiasaannya sendiri. Pun di Jogja sebenarnya kalau mau ngomongin tentang idealnya itu ada jam belajar. Jam 9 itu sudah mulai masuk ke jam di mana-mana di tempat di Jogja itu jam 9 tuh udah nggak boleh berisik dan segala macam. Artinya orang jam belajar itu mulai dari jam 6 atau jam 7 ke jam 9 malam. Di situ semua angkutan yang lewat di komplek perumahan harus senyap, harus tenang. Habis itu baru tidur. Tapi kan di sisi lain karena ini kota pelajar, terus ada hal-hal yang sifatnya bikin devisa lokal sendiri, ada tetap kehidupan malam, klub, itu ada. Oh, ada klub di sini? Ada dong, ya, dari dulu ada klub. Apa namanya, Bose ya? Aduh, lupa lagi. Namanya Bose guys, cobain ke Bose. Lupa. Jadi ada Platinum. Ada beberapa klub. Terus kemudian kalau teman-teman yang lain mau nongkrong banyak, karena angkringan itu 24 jam. Biasanya itu dengan kondisi mahasiswa tertentu, misalnya kayak saya dulu kuliah di desain, jadi ya teman-teman desain baru melek, baru mulai nongkrong di angkringan ya jam 9, nah itu kehidupan malam kita. Sisi lain kehidupan malam tergantung ya dari masing-masing pergaulan itu sendiri, karena kami dari seni terapan, bukan seni murni juga, tapi kadang-kadang ya teman-teman memutuskan untuk mencoba alkohol, oplosan minuman dan segala macam tuh yang sifatnya non halal gitu. Dan balik lagi itu kembali ke teman-teman. Sisi lain dunia malamnya selain nongkrong, minum, ada yang ke klub. Mungkin kalau sekarang ada tren baru ya, olahraga. Nah, itu ada beberapa yang olahraga. Ini literally olahraga ya, bukan olahraga yang macam-macam ya. Sisi lain mungkin yang undercover, saya nggak bisa cerita karena saya belum terlalu banyak pengalamannya. Kita tutup saja. Tapi kurang lebih yang saya tahu yang bukan orang Jogja beneran tapi pernah tinggal di sini kayak gitu kehidupan di Jogja. Jadi karena di sini tuh mayoritas kayaknya mahasiswa ya. Jadi bagi kalian yang pengen kuliah di Jogja ya saya harapin sih bisa beradaptasi dengan lingkungan Jogja ya, jangan sampai ntar ada kata-kata yang mungkin kalau di Jakarta tuh agak kasar terus sampai di sini jadi halus loh. Mereka tuh di sini sopan-sopan. Terus saya masih penasaran sebenarnya sama dunia mistis di Jogja. Kamu cuma dapat mistisnya itu aja kan? Banyak. Ada lagi banyak. Ada yang namanya, saya lupa namanya, malam satu suro. Nah, kalau udah malam satu suro itu kan banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Beberapa teman-teman ada yang benar-benar naik gunung buat sebenarnya cuma buat ritual kayak muncak di malam satu suro. Tapi di Jogjanya sendiri itu ada kebiasaan orang-orang akan turun, maksudnya keluar rumah, jalan sambil jalan ngelilingin benteng. Kalau nggak salah ya, googling aja, kalau salah ya minta maaf. Jalan ngelilingin benteng dalam keadaan diam. Jadi benar-benar yang jalan berapa kilometer tuh mereka diam.
Saya lupa itu filosofinya apa, tapi mereka lebih kepada mau refleksi diri 1 tahun ke belakang, karena kan 1 Suro itu kan bertepatan dengan 1 Muharram, tahun barunya Islam kan. Nah di situ tuh mereka kayak pengen semua tuh lebih bersih untuk menjalani tahun berikutnya. Itu lalu ada lagi yang namanya, aduh lupa lagi, gunungan. Kayak nanti di beberapa di keraton yang akan keluar, lupa namanya, itu nanti mereka akan ngeluarin gunungan yang sifatnya sesajen dan segala macam, dan itu jadi festival di mana nanti bisa dibagi. Kalau misalnya orang berhasil ngedapetin salah satu bagian dari gunungan itu dipercaya akan membawa kebaikan untuk setahun ke depan. Kurang lebih kayak gitu deh. Enak dong kalau dapet Ya, itu kan namanya budaya ya. budaya. Dan keyakinan. Tergantung dari keyakinan kita yakin yang lainnya enggak kan sama aja bohong. Jadi ya silahkan di consume dengan opininya sendiri. Ingat budaya itu budaya. Kita pakai Ya, budaya. banyak sih, cuman takut saya saya salah cerita. Jadi kayaknya lebih baik googling deh. Saya lupa namanya apa, tapi banyak banget hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada yang kita bawa secara budaya yang kaitannya dengan mistis. Ada satu hal yang saya pengen ceritain. Dulu waktu tahun 98 kerusuhan, saya masih SMA. Saya datang ke sini, terus kan lagi banyak rusuh lah kanan kiri dan segala macam. Nah itu pernah banget saya lagi mau keluar rumah, terus mbah saya bilang, kamu makan tahu ya gitu. Makan tahu, iya biar kamu selamat. Ternyata pada hari itu, pada momen itu, Pak Hamengkubuwono ke-10 itu memberikan pengumuman bahwa sekarang bikin tahu dalam menu apa aja, boleh dioseng, boleh digoreng, boleh dijadiin sayur, boleh apa, tapi untuk keselamatan diri pribadi bikin lauk tahu yang dimakan yang insya Allah akan membawa keselamatan kalau dianya nggak ngapa-ngapain. Kayak saya nih, saya nggak ikutan demo gitu, tapi pulang perginya, warawirinya, urusan saya hari itu bisa aman dan selamat. Itu yang saya ingat sih. Ya pernah nggak Kak, misalnya dulu waktu kuliah atau waktu di Jogja, pulang malam nih, jalan sendirian di gang-gang gitu, ada sawah, ada rumah, kampung gitu kan, tiba-tiba ada yang gangguin. Enggak sih. Nggak ada, kuntilanak itu ada. Enggak lagi. Enggak, waktu itu kan enggak terlalu hantu-hantuan ya. Jadi ya aman-aman aja, mau keluar jam 9, jam 10, tapi ya sepi gitu. Dan dulu tuh pilihannya semua angkutan umum kan berhenti di jam 6 malam kan. Jadi makanya Jogja tuh syarat banget dengan motor gitu. Semua orang yang datang tingkat 1 atau masuk ke tingkat 2 semuanya punya motor gitu. Jadi ya kalau saya waktu itu milih sepeda karena mampunya sepeda. Jadi jam 9, jam 10 mau nugas, mau beli cat air, mau beli cat minyak, kemana, segala macam. Atau ke rumah temen untuk kerja bareng di jam 10:30 bahkan. Ya aman-aman aja, cuman ya perasaan sendiri sih kalau ada hantu, ada kuntilanak ya. Kalau di daerah Kulon Progo gitu ada dunia-dunia lain nggak? Atau Harusnya ada sih, cuman ada kayaknya. memang iya harusnya. Enggak, setiap sudut Jogja itu memberikan hal mistis yang berbeda. Cuman tergantung kitanya, kita mau percaya atau kita mau lihatnya seperti apa.